Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 untuk materi di struktur data. Untuk di pertemuan 9 ini adalah kita masuk ke queue atau antrian data. Nah, di sini untuk antrian data, di sini merupakan suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi saja, yang disebut sisi belakang atau tail, dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut dengan sisi depan atau head dari linked list. Nah, di sini untuk di konsep antrian di sini atau queue ini lebih ke ini ya, ke pada saat pengolahan data di dalam sistem komputer. Nah, untuk konsep pengolahan data menggunakan konsep queue di sini, untuk di queue dia memiliki prinsip yaitu menggunakan prinsip FIFO dan FCFS. Untuk FIFO first in first out dan FCFS first come first serve. Nah, di mana untuk prinsip antrian di sini bisa kita asumsikan merupakan jika yang pertama kali data itu disimpan, maka data tersebut yang akan pertama kali diakses atau diproses. Nah, contohnya adalah kasus di sini ya. Mungkin contoh kasus sehari-hari pada saat kegiatan kita mengantri di teller bank. Nah, di sini untuk data yang pertama kali masuk atau data yang pertama atau orang yang pertama kali mengantri, di sini dia akan yang pertama kali diproses datanya. Ya, nanti dia selanjutnya ke orang kedua, ketiga, dan selanjutnya di orang yang di belakangnya dia. Nah, untuk pendeklarasian queue di sini deklarasi queue menggunakan fungsi define. Ya, di sini untuk fungsi define di dalam deklarasi queue di sini digunakan untuk pembuatan awal dari suatu antrian data atau queue. Ya, di sini untuk antrian data queue-nya, di sini kita buat sebuah queue-nya itu dengan data yang bisa ditampung paling banyak itu adalah sebanyak 8. Ya. Lalu di sini juga saya menggunakan beberapa variabel. Ada 3 variabel di sini, ada variabel data, variabel head, dan variabel tail. Nah, di sini semuanya dalam bentuk tipe datanya integer, disimpan di dalam sebuah variabel struct dengan nama queue. Ya. Nah, di sini untuk nama struct queue di sini dia memiliki nama lain atau nama aliasnya. Ya, di sini nama aliasnya itu adalah antrian. Nah, lalu untuk untuk pada saat pertama kali data tersebut atau antrian data tersebut dibuat, di sini datanya di dalam queue di sini dalam keadaan kosong ya. Dengan jumlah maksimum data yang bisa ditampung ada sebanyak 8. Kita lihat di sini untuk kotakan pertama, kotakan kedua, kotakan ketiga, kotak keempat, kotak kelima, kotak keenam, kotak ketujuh, dan kotak ke-8. Di sini dia hanya bisa menampung sebanyak 8 data saja. Lalu untuk di queue di sini juga memiliki indeks-indeks datanya. Nah, diingat lagi untuk indeks data selalu dimulai dengan angka 0. Dan di sini untuk yang data pertama, untuk indeksnya diberi dengan nilai awalnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sebanyak data antrian tersebut berapanya. Nah, di sini untuk antrian data di sini untuk head dan juga nilai tailnya di sini sama-sama bernilai -1. Dalam artian data tersebut berarti masih kosong. Nah, di dalam queue sendiri terdiri dari beberapa operasi atau fungsinya. Fungsi-fungsi queue. Ada 6 di sini. Yang pertama ada fungsi create yang digunakan untuk menciptakan dan menginisialisasi queue dengan cara membuat head dan juga tailnya itu dengan nilai awal adalah -1.
Lalu ada fungsi isEmpty, ini digunakan untuk memeriksa apakah queue tersebut kosong atau ada datanya. Lalu ada fungsi isFull, digunakan untuk memeriksa apakah queue sudah penuh atau belum. Lalu ada enqueue untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. Jadi kalau untuk melakukan penambahan data di dalam antrian data, di sini sebutnya adalah enqueue. Dan untuk penambahan data di sini dilakukan pada posisi paling belakang. Jadi data baru pasti dia ditempatin di paling belakang. Lalu ada dequeue untuk menghapus item pada posisi paling depan. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus data, untuk penghapusan datanya itu dia posisinya selalu berada di paling depan. Beda dengan stack yang sebelumnya. Di konsep stack sebelumnya kan untuk dalam proses penghapusan data bisa dilakukan di depan ataupun bisa juga dilakukan di belakang. Lalu ada clear, di sini digunakan untuk mengosongkan queue atau menghapus keseluruhan data yang ada di dalam queue-nya. Lalu di sini untuk fungsi create selanjutnya digunakan untuk membentuk dan menunjukkan awal terbentuknya suatu antrian atau queue. Ya. Nah, kalau untuk di dalam bahasa pemrogramannya, di sini bisa kita implementasikan dalam bahasa pemrograman C++ ya. Ini codingnya seperti ini. Kita menggunakan sebuah metode dengan nama fungsinya itu adalah create. Ya. Nah, di sini untuk fungsi create di sini digunakan untuk membuat si queue tersebut, nilai awal queue tersebut. Nah, di sini untuk nilai queue untuk head dan tailnya awalnya itu adalah dimulai dengan -1. Ya. Nah, di sini data-data di dalam queue-nya di sini masih kosong datanya, dan untuk nilai head dan juga tailnya di sini masing-masing bernilai -1. Nah, di sini ada max sama dengan 8, ini karena jumlah antrian atau jumlah queue-nya hanya bisa menampung sebanyak 8 data saja, seperti yang dicontohkan di sebelumnya, di slide sebelumnya. Di sini kan untuk pembuatan queue awalnya adalah sebanyak 8. Lalu ada fungsi isEmpty. Di sini untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau masih kosong. Dengan cara dia memeriksa nilai tailnya. Nah, di sini jika nilai tailnya itu -1, maka antriannya kosong atau empty. Nah, di sini untuk fungsi isEmpty, kalau kita implementasikan dalam bahasa pemrograman C++, misalnya, di sini kita buat sebuah fungsi isEmpty-nya kita panggil di dalam codingannya menggunakan bantuan percabangan if dan juga di sini ada kondisi terakhir yaitu else-nya. Nah, di dalam fungsi isEmpty di sini ada atau dia melakukan pengecekan kondisi. Jika kondisi dari si tail di dalam antrian data itu bernilai -1, maka dia statusnya itu adalah true. Jadi fungsi isEmpty-nya di sini kalau nilai tailnya itu udah -1, maka isEmpty-nya itu adalah true. Jadi data di dalam antrian tersebut masih dalam keadaan kosong, betul kosong. Ya. Lalu ada else. Else di sini adalah kondisi selain dari percabangan if. Jadi kalau misalnya antrian datanya itu atau nilai tail pada antrian data itu adalah tidak sama dengan -1, maka fungsi isEmpty di sini dia bernilai false. Dalam artian di dalam antrian data tersebut sudah ada datanya atau tidak kosong si queue tersebut. Nah, kalau antrian atau queue kosong itu di sini kondisinya masih kosong dan juga untuk nilai head dan juga nilai tailnya dia statusnya masih -1. Lalu ada fungsi isFull di sini untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum.
Di sini untuk cara pengecekannya, di sini untuk di fungsi isPol menggunakan nilai tel juga sebagai parameter untuk acuan kita dalam pengecekan data apakah sudah penuh atau belum di dalam antrian. Nah, di sini jika telnya itu sama dengan max dikurangi 1, berarti antrian sudah penuh. Mungkin untuk lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah, ini misalnya ya. Nah, di sini kalau di dalam bahasa pemrograman, kalau kita implementasikan dalam bahasa pemrograman, kondisinya seperti ini ya. Kita akan memeriksa fungsi isPol di sini apakah bernilai true atau false. Di sini ada kondisi if jika antrian data tailnya itu adalah max dikurangi 1 ya. Dia bernilai true atau isPol-nya adalah true, berarti kondisi dari si antrian tersebut isPol-nya itu adalah nilainya true atau datanya sudah penuh. Else isPol-nya itu adalah dalam kondisi 0 atau false ya, atau dalam kondisi tidak full di dalam queue-nya atau antrian datanya. Nah, contohnya begini. Di sini untuk nilai tail-nya itu berada di indeks ke-7. Kalau misalnya kita ngecek menggunakan cara pengecekan yang max dikurangi 1 ini, maka kita lihat di sini untuk nilai max-nya itu adalah sebanyak 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nilai 7 untuk pengurangan 8 dikurangi 1 ini sama dengan nilai tail-nya, 7 juga. Jadi nilai tail-nya itu sama dengan perhitungan maksimum dikurangi 1 ini ya. Maksimum di sini adalah jumlah data yang bisa ditampung di dalam antrian data dikurangi dengan 1. Jika hasilnya itu sama dengan nilai indeks atau posisi tail-nya itu, maka dia bisa dikatakan isPol-nya itu bernilai true atau data di dalam antrian atau di dalam queue tersebut dia sudah penuh. Ya. Di sini max-nya 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nilai tail-nya juga di sini sama-sama juga 7. Berada di indeks ke-7. Berarti untuk antrian data ini dia dalam keadaan penuh atau isPol-nya itu dalam kondisi true. Lalu untuk fungsi enqueue di sini untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Digunakan untuk melakukan penambahan elemen ke dalam antrian atau di dalam queue-nya. Nah, di sini untuk penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Nah, di sini untuk ilustrasinya mungkin seperti ini. Saya punya antrian data itu ada 8 ini ya. Ada 8 data di sini. Untuk max-nya mohon maaf belum saya revisi, itu harusnya max-nya adalah sebanyak 8. Nah, di sini untuk nilai indeksnya dimulai dari angka 0 sampai ke angka 7 karena berhubung dia ada 8 data. Lalu untuk nilai head-nya berada di posisi indeks ke-0 dan untuk indeks untuk detailnya berada di indeks ke-7. Untuk data terakhir ya, jadi tail-nya itu berada di posisi indeks ke-7. Nah, ada lagi selain enqueue ada juga fungsi dequeue. Di sini digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau head-nya dari antrian. Di sini untuk fungsi dequeue dilakukan dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail itu dengan 1. Pergeseran ataupun penambahan baik dequeue dengan enqueue pasti menggunakan perintah looping dalam penambahan atau pengurangan pengurangan atau pergeseran datanya. Nah, ini fungsi dequeue. Awalnya saya mempunyai 8 data di dalam queue-nya tersendiri dengan indeksnya dari angka 0 sampai 7. Dengan posisi awalan data itu head-nya berada di indeks ke-0
dan tailnya berada di indeks ke-7. Maka akan saya lakukan fungsi dequeue atau menghapus data di dalam queue ini sendiri. Berhubung di dalam queue di sini nilai paling depan itu adalah angka 4, maka angka 4 itu akan saya hapus. Maka untuk posisinya menjadi seperti ini. Jadi angka 45 ini dia maju. Di sini kan sebelumnya angka 4 nih untuk yang di data pertama dan indeks ke-0. Nah, untuk yang angka 4 ini di sini dihapus, maka untuk angka 45 yang di indeks ke 2, indeks ke-1 atau data kedua di sini dia akan bergeser ke depan. Ya. Nanti menghasilkan untuk yang di data yang paling belakang ini dia dalam keadaan kosong. Nah, di sini untuk 45, 1, 8, 50, 25, 30, 55 di sini masing-masing diberikan indeks ya, termasuk dengan data yang masih kosong di sini. Ya. Dengan posisi awalannya untuk headnya berada di posisi ke-0 dan tailnya di sini yang sebelumnya tailnya itu ada di indeks ke-7, sekarang posisinya berubah. Data yang paling belakang kan kosong, maka untuk nilai tailnya dia akan bergeser ke depan mengikuti nilai data yang ada di dalam queue-nya. Berhubung di sini untuk yang data yang ada nilainya itu adalah berada di indeks ke-6, maka tailnya itu adalah berada di indeks ke-6. Lalu ada fungsi clear, di sini digunakan untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan juga headnya dalam kondisi semula, yaitu dalam posisi -1. Ya. Kalau untuk fungsi clear di sini digunakan untuk menghapus keseluruhan data yang ada di dalam queue-nya tanpa menghapus array-nya atau tanpa menghapus indeks array-nya. Jadi untuk yang fungsi clear di sini hanya menghapus data atau isi data yang ada di dalam queue itu tersendiri. Nah, ini. Jadi data-data yang ada di dalam kotak-kotak yang ini kalau kita menggunakan fungsi clear, ini datanya dalam keadaan kosong kembali dan juga untuk indeksnya masih tetap tetap terset di situ ya, tetap terset di dalam queue-nya tersebut. Dan juga di sini untuk fungsi head untuk posisi atau nilai head dan juga tailnya dia dalam keadaan semula yaitu -1. Oke, untuk konsep dari queue ini sendiri sudah sampai terakhir, ini fungsi clear. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika memang masih ada yang kurang maksimal dalam penyajian materi dan juga pembahasan materinya. Saya ucapkan jika ada yang mau bertanya silakan via WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.